Sudah terlihat ya materinya? Ada yang sudah lihat materinya? 3 tangga belajar tahsin. Afwan, semuanya Ana mute-kan dulu. Supaya fokus. Obrolan sudah, taib, sudah terlihat. Ana buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang tahsin surat Al-Fatihah. Di awal-awal pendaftaran, salah satunya adalah Ana yang meminta kepada tim Mutkinin untuk peserta itu mengirim rekaman bacaan. Betul ya, seperti itu ya semuanya. Akhirnya semuanya mengirim. Dari situlah ketahuan, oh ternyata betul, sebagian besar dari teman-teman yang hadir memang betul-betul membutuhkan untuk pembelajaran tahsin Al-Fatihah ini. Walaupun memang sebagiannya ada yang bisa Ana katakan sudah sangat baik ya bacaannya, karena memang Ana pun sendiri mengajak ke grup-grup pengajar yang ada di Mutkinin, pelatihan mengajar dan sebagainya untuk bergabung untuk bisa mengambil manfaat terkait cara mengajar sistem kelas. Ini gambaran dulu ya sebentar sebelum kita mulai. Tapi di situ Ana bagi menjadi 3 level. Ada menjadi 3 level. Yang pertama level C, kemudian level yang B, kemudian level yang A. Nah, masing-masing ini semuanya ada indikatornya. Untuk indikator level A, itu ketika seseorang mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya. Ini 3 tangganya ya, nanti belajar tahsin. Ketika kita tahu fungsi dari tangga ini, ketika tahu posisi mana, nah kita bisa lihat tuh, misal kita posisi masih C, Ustaz, gitu. Saya masih nggak ngerti nih huruf hijaiyah, masih kebolak-balik, harokat masih ketuker-tuker, misal seperti itu. Ya sudah, paling enggak untuk naik ke indikator level B. Atau yang B ke level A. Kalau yang A, ya sudah, bisa ngajar lagi, baik nanti level B, level C, maupun level B. Tapi seperti itu ya, dengan fungsi dari 3 tangga ini bisa tahu. Karena pernah Anda dapati, orang kepinginnya dari level C ke level A dalam waktu 1 bulan. Nah itu Masya Allah, tidak seperti itu ya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, salah satunya ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Nah, salah satunya adalah tulu zaman, waktu yang panjang. Terlebih indikator ke C, dari C ke A itu sangat detail penjelasannya. Apalagi cuman butuh waktu 1 bulan, itu sangat-sangat tidak memungkinkan. Seperti itu. Makanya dengan tangga ini, itu bisa mengetahui. Ataupun, karena ini Anda mengundang juga ya para pengajar, bagi pengajar yang mengetahui indikator pesertanya, bisa tahu C dinaikkan ke B dulu, B dinaikkan ke A. Atau kalaupun C mau dinaikkan ke A, kemungkinan waktunya lebih panjang, seperti itu. Fungsi dari tangga belajar tahsin ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 3 tangga belajar tahsin ini, indikator-indikatornya tadi ya. Yang level A, pertama mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj. Bukan cuman sekedar mengucapkan. Misal bismillahirrahmanirrahim. Seperti ada suara saja. Nah, itu bukan itu. Tapi betul-betul ba-nya itu dari mana? Sin-nya itu dari mana? Ya. Mim-nya dari mana? Dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dengan sifatnya. Khususnya nanti tebal tipis. Ya sifat banyak ya, nanti dibahas. Khususnya tebal tipis. Contoh ketika basmalah saja. Bismillah. Nah, kenapa kayak gitu tuh? Bismillah. Nah, itu kan ada ilmunya nanti. Nah, itu salah satu. Bukan baca sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Bukan seperti itu. Untuk indikator level A.
Kemudian yang ketiga, bisa membedakan mana yang ditahan ataupun tidak. Apalagi ini sampai detailnya itu masuk hidungnya atau tidak. Yang masuk hidung atau tidak. Nanti seperti pembahasan idgham naqis, idgham kamil. Nah, itu masuk hidung apa tidak. Secara umum seperti itu indikator level A. Dan yang keempatnya membedakan panjang yang 2 harokat, yang 4 atau 5 harokat, dan juga yang 6 harokat. Nah, berikutnya indikator yang level B yang lebih ringan. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas dulu yang tadinya teman-teman masih berada di indikator level C, naik ke B terlebih dahulu. Ya, untuk beberapa pertemuan kali ini kita akan fokuskan di sana. Nah, apa saja indikator level B ini? Yang pertama membedakan huruf hijaiyah. Ustadz, ini bagi-bagi teman-teman yang mungkin guru ya. Ustadz, itu gampang banget membedakan huruf hijaiyah. Ya gampang bagi yang bisa. Karena kan tadi ya, dari 1000 peserta yang ada yang belum bisa membedakan antara huruf shin dengan sin. Ada yang belum bisa membedakan antara huruf dzal dengan zai. Ada. Maka indikator level B yang pertama adalah membedakan huruf hijaiyah. Nanti kita kasih tahu ya rumus-rumusnya. Kemudian yang kedua, membedakan harokat dan sukun. Jangan sampai kebolak-balik. Ya, harusnya fathah, dibaca ni, misal seperti itu. Kemudian yang tadinya dhammah dibaca fathah dan seterusnya. Termasuk nanti qalqalah. Qalqalah itu apa? Ini karena di Al-Fatihah bisa dikatakan belum ada contohnya ya. Belum ada contohnya. Yang sering terjadi adalah misal seperti surat Al-Ikhlas atau surat Al-Falaq. Itu banyak terjatuh di posisi ini. Gitu. Makanya rencananya insya Allah ke depannya kita tetap akan adakan tahsin surat-surat lain. Gitu. Infonya itu nanti ya akan menyusul. Supaya bisa tahu nih semua indikator ini dari berbagai surat yang nanti kita bahas. Kemudian berikutnya, yang ketiga membedakan mana yang ditahan ataupun tidak. Mana yang ditahan ataupun tidak. Karena banyak semuanya bacanya ya disambung semua atau dilabas semua. Lanjut saja. Contohnya di surat An-Nas mungkin yang sering. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu tidak seperti itu bacaannya. Paling tidak yang C naik ke level B. Yang keempat membedakan mana yang panjang dan pendek. Ada yang memang panjang, bacanya betul panjang tapi kepanjangan. Panjang betul tapi kepanjangan. Contohnya, ini banyak ya beberapa mungkin yang hadir dan juga ternyata wah itu saya banget Ustaz gitu. Nah, simak nih contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya seperti itu. Nah, yang seperti ini berarti itu masih level-level C. Gitu ya. Ini nggak perlu sungkan, nggak perlu, wah Ustaz, saya sulit dong. Enggak. Insya Allah nanti untuk level C dan ke level B, insya Allah nanti mudah. Nah, indikator level C apa? Ya sudah, yang belum memenuhi indikator level B ataupun level A. Huruf juga masih bingung, Ustaz, huruf itu keluarnya dari mana? Gitu kan. Oh, ternyata huruf ada tempat keluarnya bahkan ya. Seperti itu. Berarti kan belum ya, belum masuk level A. Atau mengucapkan huruf tadi fa seperti huruf pa gitu. Mungkin kita yang mungkin tinggal di Sunda gitu. Atau daerah Sumatera mungkin ya ro dibaca ra yang biasa Anda temukan seperti itu. Ya beberapa contohnya lah. Misal daerah Betawi za dibaca ja. Nah, ini kan contoh-contohnya. Nah, ini bisa kita perbaiki pada kesempatan kali ini khususnya di surat Al-Fatihah. Baik, ikhwan dan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas dulu sedikit ya 4 rumus nih untuk pemula, untuk teman-teman yang pemula yang bacaannya masih kesulitan gitu. Dan karena kita mungkin materi tajwid banyak Ustadz gitu. Nah, ini dibuatkan 4 rumus ini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ketika membaca Al-Qur'an, apalagi terlebih bulan Ramadan itu bisa memudahkan teman-teman semua untuk mengingat, oh seperti ini rumus-rumusnya. Seperti itu ya. Dari 4 indikator tadi, kita coba rumuskan 4 hal ini juga. Yang pertama terkait masalah membedakan huruf hijaiyah, maka ingat-ingat betul rumus yang pertama itu bunyi huruf harus beda. Setiap huruf yang berbeda, maka bunyinya harus beda. Itu diingat-ingat betul-betul. Karena tadi antara huruf sin dengan shin sama. Antara huruf
zal dengan zai masih sama. Antara huruf zai dengan jim masih sama. Nah, ini diingat-ingat teman-teman semua yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Untuk teman-teman yang masih pemula gitu, ingat-ingat yang pertama, setiap huruf yang berbeda maka bunyinya harus berbeda. Apapun bagaimanapun nanti bunyinya, yang penting beda dulu. Itu dia ya. Nah, bagaimana saat benarnya nanti kita di level yang A. Kita bahas setelah buku panduan ini selesai. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, membedakan harokat dan sukun termasuk qalqalah. Ya ini diingat aja nih, masalah harokat fakidu gitu. Fa itu F kan fathah, A. A-nya dibaca A, fathah dibaca A. Ketika ngelihat fathah nanti di mana saat ya? Nanti kita belajar lagi ya. Yang penting fathah dibaca A, ki kasroh dibaca I, domah dibaca U, fathah dibaca A, kasroh dibaca I, domah dibaca U. Ya disingkat saja fakidu seperti itu. Jangan sampai lupa, jangan sampai kebolak-balik. Ini apa ya? Fathah dibaca apa ya? Kasroh dibaca apa ya? Nah, mudah-mudahan dengan rumus yang singkat ini, teman-teman untuk pemula dulu ya, itu bisa mudah dalam mengingat. Adapun nanti qalqalah nanti kita mungkin praktek di kesempatan lainnya. Kemudian yang ketiga, makna ditahan. Makna ditahan. Karena terkait masalah indikator yang ketiga, membedakan mana yang ditahan dan yang tidak, itu sebenarnya kuncinya ada pada huruf nun dan mim. Kuncinya. Dari sekian banyak huruf hijaiyah, yang bikin mempengaruhi kata-kata itu ditahan ataupun tidak, itu dari dua huruf ini. Huruf mim dan huruf nun. Huruf mim dan huruf nun. Seperti itu. Nah, tetapi untuk di surat Al-Fatihah ini, ya poin yang ketiga atau rumus yang ketiga ini kita tidak pakai. Karena memang tidak ada ya kata-kata yang berkaitan. Kemudian berikutnya, yang keempat, A-Y-U. Ayu. Itu panjang. Itu maksudnya apa sih? A itu maksudnya alif. Ya, ketika alif sebelumnya fathah, kan itu bacanya A, seperti itu ya. Kemudian ya sukun sebelumnya kasroh, dibaca I. Kemudian U, domah, U. Sebelumnya domah kan, dibaca U panjang U. AYU, ini dibaca panjang. Ingat-ingat, ketika fathah sebelumnya, ketika alif sebelumnya fathah, A, itu panjang. A. Kemudian juga ya, sebelumnya kasroh, dibaca panjang. I. Kemudian wau sebelumnya domah dibaca panjang U, seperti itu. Jangan sampai baca misal a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu mudah-mudahan tidak kita dapati lagi ya, khususnya teman-teman semua yang sudah menyimak penjelasan pada kesempatan kali ini. Baik, ikhwas dan akhwat semua yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ini 3 tangga ketika belajar tahsin dan juga 4 rumus untuk pemula. Adapun untuk yang mahir, nanti level mahir, nanti kita akan bahas semuanya setelah materi tahsin pemula ini selesai. Kita insya Allah lanjut pembahasan tentang materinya. Baik ya. Di sana kan sudah diberikan ya oleh tim Mutkinin terkait siapa saja yang membaca. Giliran membaca pada kesempatan ini, khususnya ikhwan. Pada pertemuan yang pertama ini, sesi yang pertama ini, khususnya ikhwan nanti giliran membaca, ana harap semuanya itu sudah siap ya ketika mendapatkan giliran. Baik, kita bahas tentang yang pertama adalah ta'awud. Yang pertama adalah ta'awud. Ta'awud adalah kalimat ini ya, bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kita bahas ini dulu di luar dari surat Al-Fatihahnya itu sendiri. Mengapa? Ya karena ta'awud kita baca rutin ya. Membaca ta'awud ketika mungkin bangun dari tidur, mimpi buruk dan lain sebagainya. Itu kita ketahui dulu bagaimana cara membaca ta'awud. Kemudian juga ketika awal-awal kita membaca Al-Quran, maka hendaknya disunahkan membaca ta'awud di awal kali. Maka sebelum kita membahas tahsin Al-Fatihahnya itu sendiri, kita membahas tahsin kata atau kalimat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, di sini terlihat semua ya. Yang pertama, ingat-ingat lagi, Ustadz, ini cuman begini dong, Ustadz, gitu kan? Hamzah, fathah dibaca A. Betul. Untuk level pemula seperti ini dulu.
Kita lihat perkembangannya, teman-teman yang pemula nanti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua, dan khususnya nanti teman-teman yang tadi berada di level C untuk bisa ke level B dalam beberapa pertemuan yang akan datang gitu. Salah satunya nanti perhatikan, nanti akan Ana share lagi PDF tersebut supaya bisa dibaca-baca lagi, ataupun termasuk rekaman ini bisa disimak ulang gitu ya supaya bisa dipertengahkan. Type ya. Yang pertama kita kalimat a'udzu. A'udzu. Perhatikan 4 indikator tadi, jika ingat, yang pertama itu kan yang penting hurufnya beda. Ya, yang pertama yang penting hurufnya beda. Yang kedua terkait masalah harokat. Harokat beda, ya baca juga beda ya. Fakidu tadi ya. Kemudian yang ketiga ditahan ataupun tidak, ini tidak ada di Al-Fatihah. Dan yang keempat masalah panjang pendek. Nah, diurutkan juga seperti itu. Diurutkan juga seperti itu, diperhatikan hamzah. Nah, ingat nih hamzah. Berarti jangan sampai sama bacaannya dengan huruf-huruf lain. Kemudian berikutnya hamzah ketika fathah dibacanya a. Dibacanya a. Nah, di sini ikhwan semua yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Huruf hamzah terkadang kan kita di situ ada huruf ain setelahnya ya. Setelahnya. Ini bisa sering ketukar di sini. Ada yang mungkin ainnya seperti huruf hamzah, contoh a'udzu. Ya, a'udzu. Mudah-mudahan jelas suaranya. A'udzu. Ini salah, contoh yang salah. Atau kebalikannya, yang ainnya ikutin hamzah sebelumnya. Jadi a'udzu, a'udzu. Seperti itu. Dua-duanya salah. Maka perhatikan huruf hamzah, bukan huruf yang lainnya. Makanya perhatikan betul bacaannya, hamzah ketika fathah dibaca a. Ya sudah a seperti bahasa Indonesia biasa. Kemudian berikutnya huruf ain. Huruf ain, ingat ya, huruf ain jangan sampai tadi sama juga seperti hamzah. Ini yang sering-sering ketukar. Ustaz, bagaimana ketika awal-awal ini huruf ain masuk hidung? Ya untuk pemula ini masih boleh. Walaupun kalau bisa tidak masuk hidung, alhamdulillah. Kalaupun masih masuk hidung, ya tidak masalah. Untuk sementara ya, gitu. Yang penting jangan sampai sama antara pengucapan huruf ain dengan huruf hamzah. Itu poin yang pertama tadi ya, rumus-rumus yang sudah kita sampaikan. Maka di sini ain, ketika dhammah dibaca u. Jadi au, au, gitu ya. Berikutnya perhatikan, dhammah bertemu waw sukun dibaca panjang 2 harokat. Tadi ingat rumus yang keempat, ayu panjang. Ayu panjang. Nah, u di situ dhammah ketemu waw. U dibaca panjang. Di sini dipanjangkan 2 harokat. Makanya contohkan a'udzu. Nanti setelahnya ya. Baru berikutnya huruf dzal. Dzal yang rumus yang pertama huruf beda, bunyi juga harus beda. Jangan sampai huruf dzal itu seperti huruf zai atau seperti huruf jim, ja. Contoh yang salah, a'udzu. Nah, itu salah tuh. A'udzu, salah. Atau contoh yang salah juga a'udzu, huruf zai. Itu juga salah. Tapi a'udzu, zu. Itu. Kemudian berikutnya huruf dal di sini posisinya ataupun harokatnya berharokat dhammah maka dibaca zu. Nah, contohkan a'udzu. A'udzu. A suara jangan masuk hidung, ain juga a'udzu. Yang penting ingat a jangan sampai seperti ain jangan sampai seperti a hamzah, huruf dzal jangan sampai seperti jim ataupun seperti zai. Baik, lanjut. Billahi. Nah, di sini huruf-hurufnya pertama ba. Ba ketika kasrah dibaca bi. Nah, jangan sampai teman-teman itu agak melenceng bacanya seperti b. A'udzubillah, billah, bi. Betul-betul ingat tadi rumus yang kedua ya. Ki, kan fakidu, kasrah i. Dibaca betul-betul i. Bi gitu. Bi. Ya, a'udzubi. Kemudian hamzah wasal ini enggak dibaca. Kemudian lam yang pertama di situ huruf syamsiyah juga enggak dibaca. Kemudian lam kedua di situ ada tasydid. Maka ada penekanan di sana. Maka ditekan bil
bil gitu ya, masuk. Nanti di situ lam berharokat fathah dibaca a, dibaca la, bila, bila, tekan ya, bila. Kemudian pada lafzul jalalah, lam juga di sini dibaca panjang 2 harokat. Dan yang terakhir huruf H pada kalimat billahi, huruf H itu kasroh dibaca hi. Ingat ya, huruf H di sini bukan seperti H Indonesia kayak ngambang begitu. Rumah gitu, enggak. H. Posisinya nanti dari sini. Kita bahas di yang PDF berikutnya. Tapi yang jelas di sini jangan sampai seperti hahihu biasa, tidak. Atau juga malah kebalikannya jadi yang kayak halus suaranya. Hahihu itu juga salah. Tapi sedikit besar ya suaranya. Ha-hi-hu. Billahi. Billahi. Maka ana ulang. A'udzu billahi. Lahi. Ingat. Lahi. Ayun. Ayu dipanjangkan atau diayunkan 2 harokat. Billahi. A'udzu billahi. Baik ya. Berikutnya. Huruf kata minasyaitani. Minasyaitani. Pertama mim, ya, kasroh di sana dibaca mi. Ingat, ini huruf mim jarang-jarang ketukar ya. Lanjut, huruf nun, fathah dibaca na. Nah, ingat, Ustaz, ini kayaknya gampang, Ustaz. Na gini, perhatikan. Jangan sampai na ini dibaca no, kayak o-n-o gitu, jangan. Jadi a'udzubillahi minasy gitu. Enggak perhatian kitanya. Hati-hati. Fathah ya a, kasroh ya i, dhammah ya u. Nah, di sini nun fathah dibaca na, bukan no. Na. Minasyaitani. Kemudian di situ hamzah wasal tidak dibaca. Kemudian huruf lam, di situ huruf syamsiah juga tidak baca. Kemudian di sini huruf shin. Nah, huruf shin, ingat rumus yang pertama, huruf yang berbeda, maka bunyinya harus berbeda. Shin bukan sin. Shin bukan sin. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini, Ustaz. Kalau bibirnya mungkin monyong ya, agak monyong gitu. Boleh nggak, Ustaz? Untuk saat ini ya boleh-boleh saja. Kalaupun bisa tidak monyong itu lebih bagus ya. Minash, bukan minash, tapi minash. Seperti itu. Kemudian huruf shin berharokat fathah dibaca sya, minasya, sya. Ustaz, ini gampang, Ustaz. Perhatikan lagi. Di sini ada ya sukun dibaca iye kan gitu. Di sini sering teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kalimat syaiton itu sering di antara huruf shin dan ya-nya itu melenceng harokatnya. Antara bunyinya itu a e jadi syaiton atau e i jadi syaiton. Nah, ini kedua-duanya salah. Kedua-duanya salah. Karena pertama huruf shin berharokat fathah, ingat fakidu fathah a sya. Kemudian nanti ya sukun dibaca seperti i syai. Ingat itu syai, a i syai. Seperti itu. Berikutnya huruf to. Huruf to fathah dibaca to. Dibaca to. Ini mungkin nanti nih ya ketika praktek ada mungkin yang pipinya gelembung to. Kelihatan ya? To gitu. Nah, ini sebetulnya perlu diperbaiki. Tapi untuk pemula ini yang penting huruf to jangan seperti huruf ta. Itu dulu. Kemudian berikutnya fathah bertemu alif dibaca panjang 2 harokat. Ya tadi ada rumus saya ayu panjang. To berarti to 2 harokat. Dan berikutnya nun kasrah dibaca ni syaitoni. Syaitoni ya ayun. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, untuk masalah yang ini yang di ayun ini kita cuma megang 2 saja. Ini memudahkan lagi, memegang 2 saja. Antara panjangnya itu 2 harokat atau 6 harokat. Panjangnya itu 2 harokat atau 6 harokat. 2 harokat yang mana? Secara umum 2 harokat. Nah, 6 harokat biasanya itu di akhir-akhir. Nanti yang kita bahas di sini nih, 6 harokat. Baik ya, kita lanjut dulu. Berikutnya hamzah wasol tidak dibaca. Lam di situ huruf syamsiyah pun tidak dibaca. Ro tasydid ditekan ya, dibaca ditekan. Syaitonir, nir itu ditekan. Kemudian ro fathah dibaca ro, syaitonir ro, nir ro. Kemudian huruf jim kasrah dibaca ji. Ustaz, kalau ji gitu boleh nggak sih, Ustaz? Gitu. Kayak ada c-nya gitu, sebetulnya tidak boleh. Ya nanti kita bahas di
yang pemahir di PDF berikutnya. Tetapi untuk sekarang yang penting huruf jim, jangan seperti huruf zai mungkin, atau huruf-huruf lainnya. Berikutnya, jim ketika kasrah bertemu ya pun dibaca panjang 2 harokat. Jim. Dan yang terakhir huruf mim di sana, kasrah dibaca mi. Tetapi dibaca sukun karena wakaf. Ya, di situ kan lihat ya, harokat itu kan kasrah. Ya, mungkin teman-teman ini wakaf apa? Yang penting berhenti, tanda berhenti. Ketika terberhenti, harokat sukunnya itu berubah jadi, harokat kasrohnya itu berubah menjadi sukun. Nah, baru penjelasannya adalah harokat kasroh pada huruf jim tadi, lihat yang belakangnya. Kemudian bertemu ya sukun, kasroh bertemu ya akan jadi dipanjang 2 harokat ya. Kemudian bertemu lagi mim sukun karena wakaf, maka dibaca panjangnya 4 harokat. Di sini 4 harokat, harusnya 6 harokat ya. Anda lupa diedit. Jadi panjang. Maka kita contohkan Ana dulu. Jadi lengkapnya panjang-panjang yang tadi yang di awal a'udzubillahi itu 2 harokat semuanya. Jangan sampai teman-teman dipanjangkan. Coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan nggak ada yang lagi seperti itu ya. 2 harokat, dan yang terakhir di kalimat jim itu kita ambil yang 6 harokat. Ana contohkan terlebih dahulu. Kemudian nanti teman-teman mengikuti ya tanpa menyalakan mic, dan nanti Ana panggil satu persatu yang tadi giliran membaca. Tapi seperti itu ya. Ana contohkan, kemudian silakan ikuti tanpa perlu nyalakan mic. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafadhol, ikuti tanpa nyalakan mic. Baik, Ana ulang lagi. Jangan lupa dipraktekkan ya, dipraktekkan bareng-bareng. Nanti giliran. A'udzu di ayun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti seperti itu. Ana ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafadhol, dipraktekkan masing-masing. Baik, sekali lagi Anda contohkan, nanti berikutnya teman-teman praktek ya bareng-bareng tanpa menyalakan mic dulu. Di ayun, ingat ya, rumusnya huruf yang beda maka harus berbeda. Yang kedua, fakidu, masalah harokat jangan sampai lupa, fathah a, kasroh i, domah u. Yang ketiga, mana tahan ini nggak ada. Di surat Al-Fatihah nggak ada. Dan yang keempat, tadi ayu panjang atau di ayun. Ayun gitu, boleh. Kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafadhol. Baik. Nah, di sini ikhwah yang di sini sudah hadir belum? Rian Dinarta, Kabupaten Kediri. Boleh? Bilang hadir. Kalau nggak ada, dalam 3 detik, Anda lanjut ya. Sudah bisa menyalakan mic ya? Kalau nggak bisa, silakan komen dulu, tafadhol. Apa sih? Mama ngaji. Baik, Anda lanjutkan. Selainnya, silakan dinonaktifkan. Berikutnya, Isrul Ikhlas. Ada? Hadir? Nah, Ustaz, hadir Ustaz. Baik, tafadhol. Isrul Ikhlas, tafadhol. Baca, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Masya Allah. Nggak apa-apa kayak gitu. Silakan diulang lagi biar lebih enak. Ingat ya, setiap huruf beda, harus beda. Yang kedua, harokat, insya Allah mudah. Dan yang panjang nih, panjang di ayun saja. Ayun. Yang terakhir baru 6 harokat. Dipanjangkan biar terlihat antara panjang 2 harokat sama 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu.
Fadal, diulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sekali lagi biar enak. 3 kali minimal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, Masya Allah. Tafadhal. Berikutnya Imam As-Siddiqi Tangerang. Hadir di sini? Nah, Ustaz. Masya Allah. Tafadhal. Imam, fadhal baca ta'awudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, taib. Sudah lumayan bagus. Walaupun tadi sebetulnya ada masuk hidung, tapi nggak apa-apa ya. Cuman perhatian. Nanti gimana caranya? Caranya bisa begini sih. Dan nanti kita latihan ya, atau khususnya Imam ataupun teman-teman yang lain untuk tidak masuk hidung, kecuali mim dan nun semua tidak boleh masuk hidung. Latihan ini tutup saja. A, ba, ta, sa, dan seterusnya. Itu nanti ya, Imam ya. Nanti diulang lagi. Cuma sebentar. Catatan lagi. Yang berikutnya adalah terkait di akhir. Di akhir. Panjang yang di akhir kita pakai yang 6 harokat dipanjangkan lagi. Rojim. Biar kelihatan bedanya antara 2 dan 6. Seperti itu ya. Jadi langsung betul-betul kelihatan perbedaan ketika kita belajar. Nanti masalah 4 atau itu gimana? Oh, berarti ini udah pintar gitu. Itu nanti. Tapi paling enggak ini kita praktek perlahan demi perlahan. Tafadhol, Imam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Tapi Afan nih, ada pertanyaan, kenapa suaranya nggak adaan, Ustaz? Itu suara siapa ya? Suara Ana atau suara Imamnya? Mungkin ada yang nggak bisa ngasih chat juga. Di Ana Mana, suara nggak ada suaranya apa? Selain suara Ana? Ada dua-duanya ada. Ada, sudah kita lanjut. Tafadhol sekali lagi Imam, diulang lagi, sudah lumayan bagus. Dan yang belakang dipanjangkan 6 harokat. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba huruf ainnya dibedakan lagi. A'u. A'u. A'u, ya. A'udzu billahi. Sebentar. Coba ainnya pakai hamzah. A'u coba gitu. A'u. U biasa hamzah. A'u biar kelihatan salahnya. A'u. Lagi A'u. Lagi. Tahu ya kayak gitu ya. Itu kan kalau hamzah. Nah, sekarang yang huruf ain gimana? A'u. A'u. Lumayan. Nanti itu masuk ke hidung ya. A'u lagi. Lagi sekali. A'u. Baik. Coba baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, Masya Allah. Cukup ya, Imam ya. Mudah-mudahan dilatih terus. Tafadhol wa iyyakum. Uus Suyudi dari Bandung, Masya Allah. Tafadhol. Ada hadir? Uus Suyudi? Tidak ada ya, berarti ya. Mungkin kamar mandi ataupun tidak hadir. Ana lanjut. Ahmad Surya Tangerang. Ada tidak? Ahmad Surya juga tidak ada. Baik, lanjut. Muhammad Wildan Depok. Hadir atau tidak? Apa nih? Takutnya anak kecepatan. Ahmad Wildan? Tidak ada ya. Lanjut. Ya, hadir. Siapa ini yang hadir? Wildan, Muhammad Wildan. Hadir ya. Baik. Muhammad Wildan dari Depok. Tafadhol. Silakan baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, Masya Allah. Cukup baik. Yang bagian belakangnya dibuat 6 harokat. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Panjangkan lagi. Dikit lagi 6 harokatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, baik. Ya biar kerasa ya antara 2 dan juga 6. Seperti itu ya, Masya Allah. Muhammad Wildan, Masya Allah sudah bagus. Nanti dilatih lagi. Tafadhol berikutnya Hari Junaidi Surabaya. Ada hadir? Hari Junaidi. Tidak ada, lanjut. Kemudian Bayu Abu Zahran, Tangerang Selatan, hadir? Hadir, Ustaz.
Siapa ini? Bayu, Abu Zahran. Tafadhol. Tafadhol, baca. Abu Zahran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Masya Allah. Sekali lagi boleh. Sudah bagus juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Masya Allah. Abu Zahran ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi ilmunya. Gitu. Dan juga terus dipraktekkan. Nanti kita masuk ke level berikutnya ya. Berikutnya Arif. Wa'iyyakum. Arif Kusnandar, Tangerang Selatan. Hadir? Ya, insya Allah hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhol, Pak Arif Kusnandar, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Masya Allah. Yang belakangnya udah enak nih. Yang to-nya kelebihan ya. Ayun saja. Ayu, ayun. 2 harokat. Toni. Gitu. Toni. Baik. Diulang lagi, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah lumayan bagus ya. Cuman itu masih 2 koma. Oke. 2 koma nih. Dikitin lagi, Pak. Ayun, iya. Nggak apa-apa. Untuk masalah ini, karena ini level B, di sini insya Allah masih mudah soalnya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Biar kita sekalian bagus-bagus sekalian. Jadi betul-betul pertemuan kali ini langsung ada efeknya ya. Dan juga bagi teman-teman yang hadir tahu. Gitu. Walaupun kita mungkin yang hadir ratusan, tapi tetap mudah-mudahan dapat manfaat. Tidak cuma sekedar anak yang ngomong ya, yang ustadznya makin pintar ya, yang pesertanya liatin aja, enggak ya. Tafadhol diulang lagi. Tadi sudah enggak sampai 3, tapi masih 2 lebih lah. Diayun lagi, kurangin dikit lagi. Tafadhol. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Seperti itu ya Pak Arif ya. Kayak gitu, diayun. Insyaallah, Ustaz. Semua teman-teman semua yang hadir, ingat ya, ayun atau ayu panjang. Nah, ayunnya 2 harokat atau nanti 6 harokat. Rata-rata 2 harokat, ayu 2 harokat. Tapi kalau yang di akhir, kayak tadi roji, baru itu 6. Seperti itu. Baik, berikutnya. Jazakallahu khair. Wa'iyyakum. Silakan Pak Mulyana Yusuf, Tangerang, hadir apa di sini? Hadir, Ustaz. Hadir, Masya Allah, Pak Mulyana. Tafadhol, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Masya Allah. Lumayan enak ya. Kayaknya masih ragu-ragu, nggak apa-apa. Ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sekali lagi. Bagian belakangnya agak panjangin dikit lagi ya Pak. Biar terasa bedanya. Jim. Fadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Baik ya. Di situ Pak Mulyana Yusuf ya dilatih terus, sudah lumayan stabil. Baik ya, Ikhwah semua. Nanti kita lanjut lagi praktek-prakteknya. Cuman Anda ingin menyampaikan sedikit. Indikator yang B ini, yang level B, ini juga Anda praktekkan ya di anak-anak usia berapa sekarang? 6 tahun. Bahkan yang 2 tahun juga. Yang 3 tahun juga seperti itu. Yang penting huruf ya beda. Yang penting beda. Kan biasanya anak kecil kan susah ya antara hamzah dengan ain. Yang penting lah beda dulu lah nak gitu. Sama anak-anak kecil saja bisa, insya Allah yang dewasa lebih bisa. Mungkin belum tahu saja caranya seperti itu atau batasan-batasannya. Nah di sini makanya diberikan batas-batasannya. Huruf beda, yang penting bunyinya beda. Itu dulu. Ya, nanti bedanya bagaimana saat yang lebih sempurnanya nanti kita bahas. Jadi level naik-naiknya itu bertahap. Berikutnya ya kita ke Pak Karsono dari Bogor. Hadir Pak? Pak Karsono dari Bogor. Nggak ada ya. Anda lanjut. Pak Heru Margono dari Sleman. Ada di sini? Lagi kerja semua ini ya. Baik, lanjut. Pak Muhammad Syafi'i Hazami dari Tangerang. Ada tidak? Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa nih? Pak Syafi'i? Iya, Pak Syafi'i Hazami. Masya Allah. Tafadhol, Pak. Silakan baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Baik, Masya Allah. Paling di sini yang tadi ya, yang sudah kita bahas, jimnya itu dipanjangin lagi. Nah, kalau bisa ini mah cuma tambahan ya. Kita belum masuk sini, tapi siapa tahu Pak Azmi, Pak siapa namanya? Hazami ya, bisa dapat ilmu baru. Huruf ro-nya kalau bisa nggak getar itu lebih bagus. Tafadhol ulang lagi Pak. Yang di bagian jimnya dipanjangkan lagi, ro-nya kalau bisa nggak getar itu lebih bagus. Tafadhol ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, udah dua-duanya back row atau nah tinggal satu lagi nih, yang huruf to-nya panjangan dikit, walaupun tidak sampai 3 harokat kan tadi dikatakan kita 2 ya, to-nya 2 harokat, tidak sampai 3 sih, tapi tetap 2 lebih. Coba dikurangi dikit Pak, fadhal. Ya Ayun, tonir rajim gitu aja. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toib, Masya Allah. Seperti itu ya, Pak Azami ya, dilatih terus. Mudah-mudahan semakin stabil bacanya untuk siap ke level berikutnya. Tapi berikutnya, Ana tunjuk Pak Surono, Jakarta Selatan. Ada di sini, Pak Surono? Nggak ada ya? Pak Surono nggak ada. Ana lanjut M. Khofid Fadilah, Kebumen. Ada di sini hadir? Baik, nggak ada ya. Saya cepet banget ini, cepet banget. Nggak apa-apa, karena pesertanya ada 1000 ya Pak. Gitu. Kalau nggak ada, langsung ganti. Gitu. Nggak ada, ganti. Baik, ikhwafillah, yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masih ada 15 menit lagi. 15 menit lagi, maka Ana lempar ke peserta-peserta yang sudah, yang walaupun belum ada di sini, tapi ingin baca. Ingin baca, boleh ya? Di situ Ana ambil Pak Aditya Nur Fajar. Ini angkat tangan ya. Semuanya angkat tangan. Abu Ahui, Nurul Fadina. Silakan siapa nih? Aditya Nur Fajar, tafadhol. Dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, Masya Allah nih. Yang angkat tangan langsung beda-beda ini ya. Boleh. Nah, itu nanti kita levelnya. Tapi nggak apa-apa, ulang lagi. Nah, Ustaz. Betul. A'udzu billahi. Nah, ulang. Aditya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Paling di sini ya. Ini untuk teman-teman kalian yang pemula. Nah, nggak apa-apa ya kalau misal bingung. Di sini khusus. Ini kayaknya udah level B atau level A ini ya. Di situ huruf ro-nya masuk. Ini sering ya teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang kita tuh tahu nanti huruf tuh ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi ketika tasydid masuk ataupun keluarnya itu terkadang nggak stabil bacanya. Contoh aja di surat Al-Ikhlas lah misal, atau di Tawud ini ya. Tapi Anda contohkan yang lain dulu di surat Al-Ikhlas. Pada kata Allahus Somad. Di situ kan huruf shadnya tebal. Huruf shad nanti tebal, masuknya tebal. Pas keluarnya juga tebal. Husso gitu. Masuknya tebal, keluarnya tebal. Nah, di situ juga syaitonir, huruf ra di situ nanti tebal. Ya, huruf ra di situ nanti tebal, maka masuknya udah tebal, dan yang kemudian berikutnya ketika ro-nya fathah itu juga tebal. Syaitonir rajim. Fadhal diulang lagi, Aditya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dicontoh teman-teman yang lain juga ya. Itu seperti itu bacanya. Nanti kita bahas masalah sifatnya. Syukran, jazakumullah khairan. Silakan selanjutnya Evan Lesmana, tafadhal. Jazakum khairan. Oh iya. Evan Lesmana. Ini ya, dari mana nih? Bismillah. Evan Lesmana dari mana ini? Dari Bengkulu, Ustaz. Renjang Lebong. Wah, Masya Allah. Fadal. Silakan. Baca Daud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Diulang lagi. Fadal, udah bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Ya, ini Afwan ya. Kalau misal Anda bilang bagus di sini,
Ya, memang ada yang betul bagus, ada juga yang mungkin belum bagus-bagus banget. Karena kenapa? Karena sesi kita masih untuk pemula ya. Jadi Anda menyeimbangkan antara yang levelnya A dengan yang level C, Anda masih seimbangkan dulu gitu. Tapi secara umum tentunya udah bagus gitu. Nanti kita bahas tentunya di kesempatan yang sesuai. Tafadhol diulang lagi, Irfan Lesmana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut ke Abu Ahuy. Silakan Abu Ahuy. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana nih Abu Ahuy? Ya, ada Ustaz. Tinggal di mana? Saya Ahmad Ihsanuddin, sebenarnya saya lupa diganti namanya di Bojonggede, Bogor, Ustaz. Bojonggede, Bogor. Tafadhol, Pak Ahmad Ihsanuddin, silakan. 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 Baik, ini suara Diana agak putus-putus dan gema-gema ini ya. Tapi kedengeran ya, ketahuan bacanya seperti apa. Masya Allah, bagus. Diulang lagi. Baik, Masya Allah. Anda cukupkan dulu ya, Pak Ihsan. Maksudnya anak kedengeran, cuman maksudnya ketahuan bacanya bagaimana, hanya saja didengarkan itu keputus-putus gitu. Takutnya teman-teman yang lain kurang dapat manfaatnya. Baik, secara umum sudah bagus. Lanjut ke Pak Zulkifli. Silakan Pak Zulkifli. Dari mana ini Pak? Dari NTB, Ustaz. NTB. Dari NTB. Masya Allah. Tafadhol Pak Zulkifli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, ini juga sudah bagus ya. Hanya saja ini ya, ini catatan di Ana. Ini khusus yang level-level B atau A ya. Huruf to-nya jangan sampai ada hamas ya. Jangan sampai ada udara ya. Jangan to gitu. To bersih dia jahar. To gitu. Fadhol ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ada to-nya. Ini untuk cara latihannya, Afan ya? Untuk cara latihannya ya pertama satu-satu huruf dulu. To atau ya 2 huruf nggak apa-apa. Ini karena proses latihan ya. Bukan lagi baca, baik lagi sholat ataupun baca Quran. Proses latihan ya udah syaito diputus-putus gitu dulu sampai stabil, baru disambungkan semua. Betul, diulang lagi, to-nya jangan sampai to gitu. Karena nanti selain to ini kan sebetulnya jarang-jarang ya. Tajul Kifi ini jarang-jarang. Yang cukup agak susah itu nanti huruf dal. Walaupun sebagian orang bukan semua berarti susah ya. Maksudnya huruf dal itu kan dia nanti ada rokhwahnya tapi dia nggak ada hamesnya. Gitu. Kalau to itu kan syiddah dan jahar kayak gitu. Ini tahu nih ya, Pak Zulkifli ya? Tahu ini ya, yang Anda tadi ucapkan ya? Jahar. Masya Allah. Silakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baik seperti itu. Itu dulu. Itu catatan dari Ana ya. Mungkin Ana fokus di tadi ya, di huruf to-nya dilatih lagi jangan sampai ada udara. Tapi kalau mau latihannya lebih luas, setiap huruf-huruf yang jahar jangan sampai hamas kayak gitu. Baik, Ana lanjutkan ke Pak Joni Ref. Ini dari mana ini Pak? Wa iyyakum. Pak Joni Ref dari mana ini? Pak Joni Ref? Nggak ada. Kalau nggak ada, Anda lanjut ke Pak Mutawakil. Pak Mutawakil, hadir Pak? Hadir, Ustaz. Pak Mutawakil, dari mana ini Pak? Dari Klaten. Dari Klaten, Masya Allah. Dekat Jogja ya. Dekat tempat anak pondok. Wah, Ustaz pondok di mana tuh? Baik, Pak Mutawakil. Silahkan Pak dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Ini Pak Mutawakil udah levelnya lumayan ya, bukan yang C ini sepertinya. Tapi di sini ada catatan. Masih belajar, Ustaz. Wah, Masya Allah. Baik. Dan ini juga ada catatan tambahan dari Ana. Ini cukup ya penting ya, cukup penting. Jadi di antara mungkin kan ketika teman-teman belajar itu nanti ada rasa apa ya khawatir salah lah gitu ya. Maksudnya kita pengen mempraktekkan yang benar. Kan gitu kan? Ya bisa dikatakan belum ada refleks lah gitu. Refleksnya masih belum terlalu cepat gitu kan. Masih kita meraba-raba sebagian gitu. Nah, ketika posisi meraba-raba, ini biasanya kan kita agak melambat tuh. Agak melambat kan bacanya. Nah, ini tapi jangan sampai melebihi harokat ya. Ingat lagi, namanya satu harokat itu kadarnya 1. Jangan sampai lebih 1,2, 1,3, 1,5 enggak boleh. Gitu. Contoh a'udzu gitu ya, misal ya. A'udzu billahi enggak boleh. Tetap a'udzu gitu. Yaitu masalah yang penting, poin di sini adalah ketika satu harokat tetap dibaca 1 walaupun itu kita bacanya melambat. Hati-hati karena memang ini diingatkan para ulama ketika bacaan kita melambat itu terkadang kita terjatuh dalam kesalahan memanjang-manjangkan harokat. Tuh, gitu. Wah, Ustaz ada ilmu lagi ya? Ya. Itu nanti fokus ya kita akan bahas di yang mahir gitu ya. Tapi sekarang untuk Pak Mutawakil khususnya tadi ya ketika alif ketika hamzah jangan terlalu panjang di situ ya Pak gitu walaupun bacanya lambat. Termasuk kebalikannya ya, ikhwah. Contoh nih, kita bacanya cepat. Kita bacanya cepat tapi kecepatan ada juga dan itu juga salah. Contoh famay ya'mal. Harusnya kan famay ya'mal gitu. Fa-nya kerasa. Itu famay ya'mal. Jadi mungkin ikhtilas masuknya. Baik, Pak Mutawakil silakan diulang lagi. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafadhol, diulang lagi, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik ya. Itu cukup ya Pak Mutawakil ya. Paling sama catatan dari Ana tambahan lagi terkait masalah syai. Syai itu mohon dilatih ya teman-teman semua yang hadir, ikhwan dan akhwat semua. Syai fathah, sya kemudian ya kasroh, ya sukun. Syai di situ kan lin materinya. Jangan sampai syai ei, jangan sampai ae syai. Seperti itu. Anda rasa Anda cukupkan dulu ya untuk yang praktek ini, tapi kalau bisa yang praktek tadi itu disampaikan ke Ana, jangan praktek lagi gitu. Kasihan teman-teman yang lain. Gitu ya. Aditya, Evan Laksmana, Julkifli, dan juga Pak Mutawakil, dan juga tadi Abu siapa itu? Ubay atau siapa gitu ya. Anda lupa. Itu sampaikan supaya bisa dicatat. Gitu. Tapi Anda rasa Anda cukupkan dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat betul-betul menambahkan keilmuan kita. Bukan cuman sekedar apa namanya hanya sekedar hadir gitu. Itu bukan yang kita inginkan. Tapi setiap pertemuannya harapannya bisa ada perubahan yang nyata seperti itu. Nah, di antara praktek tadi kan. Baik lagi ya, Anda juga sampaikan di sini ada peserta ada 1000 ya di grup, walaupun mungkin ada sebagian yang nggak hadir. Seperti ini saja yang hadir 371 peserta. Dengan waktu kita yang singkat tidak mungkin Anda bisa menyimak semuanya, maka Anda pilihkan beberapa orang untuk membaca di setiap pertemuannya. Mudah-mudahan dapat dipahami gitu. Nah, adapun nanti itu akan dijawab oleh tim Mutqinin. Baik. Untuk masalah pertanyaan, silakan disampaikan di grup supaya tidak menghabiskan waktu di pertemuan ini. Silakan ditanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan atau yang dibingungkan, terkhususnya di materi-materi yang kita bahas ini. Kemudian juga nanti insya Allah kita adakan rekamannya, kita kirim untuk bisa disimak ulang, dan juga kita adakan ujian di setiap materinya insya Allah yang akan dikirim di grup. Baik, analisa kita cukupkan dulu pertemuan pada pagi hari ini untuk yang sesi pertama untuk ikhwan dan juga akhwat dan khusus praktek ikhwannya.
Nanti break dan juga akan dilanjutkan khusus akhwatnya. Kita tutup sesi pertama ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.